Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Dan Bitcoin Update hari ini saya mau tambahin untuk Ethereum ya, sekalian teman-teman sekalian. Jadi kita bakal bahas lebih lengkap soal Bitcoin Update dan Ethereum-nya. So guys, thank you so much buat kalian yang udah supporting di previous live streaming yang udah achieve 1000 likes button. Artinya kita ketemu di pertengahan minggu ini untuk ngebahas lebih lanjut sedikit tentang FOMC, dan nanti saya banyakin ngobrol soal altcoins ya. Jadi silakan tuh ya, LTC, TAO dan lain-lain. Nanti kita bahas di situ guys ya. Alright. So starting pointnya mungkin dari sini. Jadi kalau kita ngelihat S&P 500 tadi malam, itu closingnya bener-bener totalitas ya, langsung meroket dan bam, that's it gitu. We got a new all time high gitu kan. Performance bagus. But Bitcoin still slow down. Okay, Bitcoin masih lagging, Bitcoin masih belum ada pergerakan. And if we take a look on XAU, finally we got the rotation gitu. Jadi technicalnya kalau XAU ini udah shifting down dan dia start bearish gitu kan ya. Bearishnya buat berapa lama sih? Ya paling cuma buat sekedar koreksi retracement gitu. Jadi memang ini adalah hal yang wajar terjadi dan sudah diantisipasi. Setidaknya dari minggu lalu kita udah banyak ngomongin juga soal hal itu. So, it's just a matter of time until Bitcoin kebagian money flow-nya. Tinggal menurut saya sabar-sabar ya teman-teman sekalian ya untuk saat ini. Jadi kalau kita lihat Bitcoin on the daily close sebenarnya kurang begitu menarik karena ada jarum di sini dan terjadi seperti liquidity sweep ya atas previous high point dan jadinya responsif terhadap imbalance yang terbentuk di time frame daily gitu. Cuman kalau kita lihat on the daily perspektifnya juga sama, kan sebenarnya di sini juga ada gap ya. Kita juga harus tahu atau ingat kalau di Bitcoin CME-nya sendiri juga technicalnya ada gap di situ. Jadi kalau kita ngelihat ada gap ini ya pada akhirnya kalaupun harus terjadi koreksi, harusnya dia akan ngisi gap itu atau sekedar untuk nutup gap itu. Baru kemudian bisa jadi ada strong reaction dan rebound lagi. Nah, itu yang mungkin diantisipasi untuk saat ini. Oke. Nah, kalau dari perspektifnya daily sendiri, berarti key level kita itu adalah di sekitar $112.000. Itu bakal ada proses retest ya. Mungkin bisa jadi proses retest kalau misalkan dia harus turun sampai ke situ. Jatuhnya cuma retest gitu. Itu yang saya lihat teman-teman sekalian. Nah, on the hourly perspektifnya sebenarnya a bit different dari yang tadi saya bahas ya. Sebenarnya di daily itu kelihatan seperti dia cuma retrace dan ada fake out. Tapi kalau dari hourly yang terlihat itu justru malah ada kecenderungan ini menjadi bagian dari pullback atau koreksi jangka pendek aja ya pada time frame internalnya. Jadi kayak 1 hour kalau kalian lihat sebenarnya di sini juga terdapat imbalance ya, dan imbalance-nya udah di filled gitu kan, minimal setengah gitu deh, udah minimal diisi 50%. And then dia rebound bam impulsif, lagi-lagi tercipta fair value gap. Dan order block yang ada di sini itu juga merupakan area yang disertai dengan fair value gap itu tadi di time frame 1 jam. Jadi kalau kita ngelihat kondisi kayak begini, buat saya jadinya tampak seperti it's just part of the retest gitu. Ya, ditambah lagi kan S&P-nya juga lagi dalam keadaan positif. Jadi saya ngerasa ini nggak jadi ancaman yang kayak gimana banget ya. Jatuhnya ini ya balik lagi, cuman bagian dari koreksi aja. Dan sekarang ongoing ada strong reaction. Ya, at least kita ngelihat di sini terdapat bullish engulfing. On the 15 minutes kita udah ngelihat ada possibility dia menuju shifting up back to bullish gitu ya. Akan lebih baik sebenarnya kalau kita bisa claim area itu sih. Jadi jatuhnya begini guys. Ya, ntar baru bisa jadi kita lanjut lagi bullish dalam keadaan, maksudnya dalam keadaan bullish di New York session. So far ya itu yang saya lihat untuk Bitcoin. And how about di Ethereum guys ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk Ethereum-nya, saya ngomongin dari total market cap crypto dulu deh. Yang kita lihat saat ini juga sama ya, menjadi bagian dari retest. Ongoing untuk bergerak dalam keadaan positif atau bullish juga. Ini mirip dengan Bitcoin-nya, kita breakout dari sini, ini juga menjadi bagian dari retest atas previous support resistance, more or less kayak gini, ataupun kayak gini juga sama teman-teman ya, keduanya sama saja, dan ongoing untuk rebound kembali.
Jadi kemarin saya udah bilang sama teman-teman di SAG juga kalau planningnya mungkin lebih seperti ini gitu ya. Looking for long setup after adanya correction atau retracement. Nah sayangnya saya sih pribadi ada beberapa setup yang eksekusi lebih early. But then ada pun yang dieksekusinya tadi pagi banget. Ya pas lah bertepatan dengan area-area ini gitu ya. Jadi begitu dia deket dengan zona itu, terus saya lihat, oh ada reaction nih, bolehlah di follow up gitu. Dan saya coba untuk follow up, ya kira-kira gitu. Oke. Dan ada some of the outlook yang unexpectedly ngepump gara-gara approval ETF ya. Di sini ada LTC, kemudian juga ada si pump ya. Pump sendiri sebenarnya pump-pump kelihatan cukup menarik ya. Jadi saya pikir ini adalah beberapa yang menjadi pendorong-pendorongnya teman-teman dari pergerakan total hari ini ya. Kalau misalkan seperti itu, yang paling penting itu adalah pergerakan yang kita mau follow up nantinya memiliki pergerakan serupa dengan si total market cap tadi. Jadi kalau saya lihat nih, kayak misalnya nih, kalau ini saya bandingin ya, ini total, ini Ethereum, ini total, ini Ethereum. What do you see guys? Kalau kalian lihat pergerakan yang mirip, bahwa teknikalnya seperti ini, dan seperti si total tadi juga, bahwa kita sedang melakukan retest terhadap previous support resistance itu, bukankah mirip gitu ya dengan si Ethereum gitu kan. Jadi jatuhnya apa? Ya Ethereum memiliki possibility yang sama untuk bergerak nanjak selama dia dalam keadaan either outperforming atau dalam keadaan memiliki performance yang lebih kurang mirip dengan keseluruhan market cap crypto. Jadi kita jangan pilih koin yang dalam tanda kutip kelihatan lebih lemah daripada si total market cap secara keseluruhan. Itu akan mempengaruhi performance pergerakan hariannya. Oke. Nah, di sini juga sama breakout trend line on the daily perspective. Kalau kita lihat di sini closingnya kemarin banget ya 2 hari yang lalu itu cukup baik sekali. Somehow kita manage untuk bertahan di atas support resistance ini. Di sini kan sebelumnya merupakan resistance guys, tuh ya. Jadi harga turun, dia retest, dia turun tapi nggak mampu create lower low dan sekarang dia rebound gitu. Jadi prosesnya lebih kayak dia lagi claim yang namanya support resistance di level tersebut. Nah turunnya menjadi bagian dari retest juga terhadap fair value gap atau imbalance-nya. Dan per saat ini kalau kita lihat ya kondisinya mungkin teman-teman sekalian, ini Ethereum on the internal perspective jatuhnya adalah dia retest juga terhadap area yang berpotensi menjadi demand-nya gitu ya. Di sini kita bisa marking di momen konsolidasi terakhir, and then price reacted dari situ. Kalau kita lihat dia mirip banget sama Bitcoin. Ya mirip banget sama Bitcoin. Cuma bedanya ini kalau kita bilang nih harusnya udah tergolong atau udah termasuk dalam reversal ya dari sini nih guys. Ya ada sedikit perbedaan ya. Akan lebih baik kalau dia bisa claim ini supaya lebih solid. Tapi seandainya dia ngelihat, ya kita ngelihat dia kayak gini aja ini udah bagus gitu. Artinya apa? Ntar kalau misalkan dia retrace, dia pullback, boleh lagi jadi peluang kesempatan untuk masuk gitu ya. Kalau kita lihat dari si MACD-nya aja udah kelihatan ada divergence gitu. So technicalnya ini mengatakan bahwa si Ethereum ini sebenarnya berpotensi untuk rebound. Oke, nah seandainya teman-teman mau cari opportunity, mungkin ya kita bisa lihat dari sini ya guys. Balik lagi ke internal order block-nya dan nanti tunggu sampai New York session kalau bisa, karena momentum atau money flow-nya biasa lebih kenceng di New York session untuk jadi entry point yang ideal. Nah di sini karena ada fair value gap juga, seems like it is very interesting ya untuk dia bisa mantul gitu dari zona tersebut. Kalau mantul nggak usah ditanyain, ya udah pasti next targetnya adalah area-area resistance di atasnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia gagal atau menginvalidasi setup tersebut dan dia ternyata turun, mau kemana dia ya kan? Berarti next stopnya kemungkinan di sini ada 2 area yang boleh dipantau guys, yaitu di 4000 lebih kurangnya karena ini range 399 something ya berarti 4000-an, dan area demand berikutnya yaitu di order block ini yang bisa jadi acuan untuk kita mencari opportunity kembali. Ini hanya jika seandainya ini nggak di respect ya. Kan bisa aja alasannya adalah dia pengen nge-sweep area itu, kemudian dia ngambil imbalance di bawahnya, baru kemudian dia reacting gitu. Ya market nih lagi sering kayak gini ya. Ada beberapa setup saya yang juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin nih coba untuk follow up si XRP ya, ternyata XRP-nya pergerakannya wah bikin complicated lah teman-teman tuh. Jadi begitu saya cut di range entry baru dia nanjak gitu. Sekarang flat sih XRP-nya kayak nggak kemana-mana gitu ya. Jadi technicalnya dia boring banget gitu kan.
Kecuali mungkin yang lagi dapat money flow kayak LTC, mungkin Solana, ini lagi dapat pergerakan gara-gara ETF-nya di-approve gitu. Nah ini lumayan seru gitu kan untuk kita follow up yang kondisinya seperti itu. Maka nanti teman-teman tinggal pinter-pinter aja cari alternatif entry setup yang sekiranya bisa dimanfaatkan, tapi dengan catatan mirip ya dengan si total market cap tadi ya. Itu mungkin sedikit pesan dari saya untuk di update video kali ini. So guys, ETF approval untuk beberapa ETF seperti Solana, kemudian juga si HBAR dan juga LTC. That's a great progress, a great development untuk market crypto in overall. Jadi saya pikir nggak ada masalah sama sekali. Kita ngelihat apakah kalau ditanya market masih bisa bullish, well, S&P 500 still doing well, kemudian juga Bitcoin-nya still doing well, koreksi di emas juga sudah terjadi, so it's just a matter of time until kita ngelihat ada cukup katalis untuk ngedorong market bener-bener secara serempak itu dalam keadaan kuat atau bullish ya. Itu aja mungkin sedikit pesan dari saya di video kali ini ya. It's gonna be a very quick update, lebih cepat dari biasanya, tapi semoga pesannya nyampe semua ke teman-teman dan kita bisa ketemu lagi di update berikutnya atau di next live streaming. Okay? God bless to everybody and see you guys again di the next update guys. Bye-bye.